Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang globalisasi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian globalisasi. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut Reuters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Pengertian lain dari globalisasi adalah itu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Selanjutnya itu bentuk globalisasi. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut. A. Globalisasi bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Selanjutnya B. Globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam bidang teknologi, telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Selanjutnya C. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Yang kedelapan, itu membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Yang kesembilan, itu membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik.
Oke, selanjutnya deglobalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan, serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Sementara teknologi merupakan seluruh perangkat, ide, metode, teknik atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Jadi tujuan utama perkembangan globalisasi iptek itu adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Selanjutnya globalisasi bidang transportasi. Apa yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang. Jepang alat transportasi seperti kereta api, Shinkansen, subway, bus, komuter, dan taksi merupakan sarana transportasi dari penduduknya. Bus di Jepang juga dilengkapi dengan teknologi modern yang membuat penumpangnya tidak akan tersesat. Untuk transportasi pesawat, Jepang menggunakan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat. Panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi sistem navigasi baik arah ataupun ketinggian, yaitu contoh transportasi di negara Jepang. Beberapa faktor membuat globalisasi di bidang transportasi semakin berkembang sebagai berikut. Yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua itu perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Dan yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberikan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Demikianlah pembahasan kali ini tentang globalisasi. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.